Tuh anak-anak, sekarang kita melanjutkan materi sebelumnya di mana kalian sebelumnya sudah belajar bagaimana mengetahui panjang busur, dan sekarang kita mau mengeksplor lebih jauh, yaitu ketika yang ditanya itu bukan panjang busurnya, tapi misalnya berapa besar sudut pusatnya, atau berapa jari-jarinya, atau berapa keliling dari lingkaran tersebut. Jadi kita mengeksplor lebih jauh lagi pemahaman yang kemarin kita sudah pahami. Di sini Bapak mengulang sedikit kemarin itu bahwa kita dapat rumus panjang busur itu karena membandingkan antara bagian sudut ya, antara sudut pusat dengan sudut lingkaran secara keseluruhan yaitu 360, di mana sudut pusat itu kan adalah bagian dari sudut sepenuhnya ya. Sudut pusat adalah sebagiannya dari keseluruhannya yaitu 360. Sama juga halnya dengan busur, panjang busur atau S ini adalah bagian dari keseluruhannya, yaitu keseluruhan panjang busur kalau dia satu lingkaran itu adalah sama dengan kelilingnya begitu. Sehingga ini sebagian dari keseluruhan, sudut juga sebagian dari keseluruhan, sehingga perbandingan ini setara. Dari perbandingan ini kita bisa menentukan kemarin rumusnya panjang busur. Panjang busur kemarin rumusnya kita tahu bahwa S itu ya. Jadi kemarin kita tahu bahwa panjang busur rumusnya adalah S per sama dengan sudut pusat dibagi 360 derajat ini ya, kalikan dengan kelilingnya misalnya 2 PR, kita pakai 2 PR misalnya. Nah, itu adalah hasil dari ini, dimana K-nya ini kita pindah ruas ke sebelah kiri sini gitu. Nah, ini dengan cara yang sama sebenarnya kita juga bisa akan menentukan berapa besar sudut pusatnya atau berapa nanti kelilingnya begitu. Kita akan coba dengan berbagai contoh soal. Nah, misalnya seperti ini. Contoh soal nomor 1 ya. Mencari panjang busur. Ya, S ini yang menggunakan rumus yang kemarin. Kita ulang lagi, tidak apa-apa. Kita tahu bahwa di sini soalnya jari-jarinya lingkaran adalah 14 cm, sudut pusatnya 60. Berapa panjang busurnya gitu kan? Nah, diketahui berarti jari-jarinya 14 cm dan tetanya adalah 60 derajat. Yang ditanya adalah panjang busur. Nah, kita dengan melihat perbandingan tadi sebagian dengan keseluruhan yaitu theta dibandingkan dengan 360 derajat, kemudian panjang busur dibandingkan dengan keliling. Nah, keliling ini kita langsung saja karena di sini R-nya itu diketahui jari-jari ya, dan 14 kita pakai aja 2 PR. Langsung kita substitusi yang diketahui ini ke dalam perbandingan ini, persamaan ini. Tetanya berarti kan 60, kita hilangkan sementara dulu derajatnya, per 360 derajat sama dengan S, ini panjang busur yang dicari, dan 2 PR. 2 kali Pi, karena R-nya jari-jari 14, kita lebih mudah pakai 22 per 7, dikalikan lagi 14, begitu. Ini kita sederhanakan, ya, ini kita coret, nolnya, 6 per 36 sama-sama dibagi 6, ini berarti bagi 6, 1, di sini 6, jadi menjadi 1 per 6. Kemudian 14 dengan 7 sama-sama dibagi 7, sini 1, sini 2. Sehingga S-nya masih yang mau dicari panjang busur, dan bagian penyebutnya 2 kali 22 kalikan 2 ya, sama dengan 88. Yang di sini 88 kita pindahkan ruas ke sebelah kiri ya, jadi 88 per 6 ya, sama dengan S. 88 per 6 kemarin kalian sudah belajar bagaimana cara membaginya, yaitu kita dapat adalah 14,67. Kita buatkan ke dua angka desimal. Jadi panjang busurnya adalah 14,67 cm ya. Atau ini bisa ditulis seperti ini, kita balik menjadi 14,67 cm. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Panjang busur suatu lingkaran adalah 44 cm. Jika jari-jarinya 20 cm, berapakah sudut pusatnya begitu ya. Jadi yang diketahui di sini adalah panjang jari-jari dan panjang busurnya. Tetap kita menggunakan perbandingan yang sebelumnya sama ya. Ini kita gunakan terus untuk menyelesaikan soal-soal ini. Ini S per jari-jarinya kita pakai berarti 2 PR ya. Kelilingnya rumusnya berarti 2 PR. Tetanya itu yang kita cari. Berarti tetanya tetap tertulis teta 360, panjang busurnya 44 per 2 PR2, karena itu R-nya 20, kita lebih mudah menggunakan 3,14 dikalikan R-nya 20. Nah, seperti itu. Kita selesaikan. Di sini tetap tulis, kemudian 44 per 2 kali 3,14 kalikan 20, didapatlah ya, 125,6. Misalnya kita ambil satu angka desimal. Selanjutnya apa? Selanjutnya karena kita mencari theta, ya 360 ini kita pindah ruas ke sebelah kanan, sehingga 44 per 125,6 ya, 360 menjadi kali 360. Berarti setelah kita operasikan, dapatlah hasilnya mendekati, kita bulatkan misalnya dua angka desimal, 126,11. Nah, theta berarti derajat ya. Nah, seperti itu. Nah, begitu anak-anak. Bagaimana dengan contoh yang ketiga? Yang contoh 3 di sini yang ditanya adalah jari-jari. Panjang busur sepanjang 15 pi ya, 15 pi cm menyinggung sudut pusat 120 derajat. Tentukan jari-jari lingkarannya. Jadi yang diketahui adalah panjang busurnya 15 pi cm dan sudut pusatnya yaitu
yaitu theta ya 120 derajat. Kita menggunakan ya persamaan tadi, perbandingan tadi ya. Sama, theta per 360 sama dengan S per 2 pi R. Nah, begitu. Tetanya berapa? Kita substitusi 120 per 360. S-nya 15 pi, kita tulis aja 15 pi. Kemudian 2 pi dan R ya. Nah, perhatikan, kita sederhanakan ruas kirinya ya. 0 kita coret, kemudian 12 dengan 36 sama-sama dibagi 12. Ini 1 di sini 3 ya, 3. Jadi 1 per 3 sama dengan, nah perhatikan anak-anak, ini pi di balik pembilang ada, ini bisa kita coret ya. Jadi sini 15 per 2R. Nah, selanjutnya kita kalikan silang ya, karena ini yang dicari R ya. Itu di posisi di bawah kita kalikan silang aja. 1 dengan 2R menjadi 2R. Kemudian 3 dengan 15 menjadi itu 15 kalikan 3 gitu ya. Berarti 2R sama dengan 45. R-nya sama dengan 2-nya pindah ruas jadi 45 per 2. Berapa jari-jarinya? Ya, 22,5 cm. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus banyak-banyak latihan untuk manipulasi ya, ibaratnya untuk pemindahan ruas ini agar dapat memperoleh hasil yang benar begitu ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Nanti kita juga akan bahas lebih lanjut terkait ini. Kenapa kok bisa pindah ruas dari bagi menjadi kali, kemudian kali menjadi bagi, itu sebenarnya itu dikalikan untuk membatalkan ya. Kayak misalnya ini 2, berarti kedua ruas harus misalnya di sini 3, berarti supaya 3-nya di sini tidak ada gitu, kita batalkan menjadi 1, itu harus dikalikan dengan 3 misalnya gitu kan. Berarti ruas kanan juga dikalikan dengan 3. Itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Sekarang kita lihat contoh keempat. Yang ditanya adalah diameter. Diameter di sini panjang busur suatu lingkaran adalah 16 pi cm. Jika sudut pusatnya 80 derajat, tentukan diameter lingkarannya. Jadi kalian tidak perlu khawatir kenapa di sini ada pi-nya begitu ya. Jadi nanti soal itu bisa saja pi-nya itu tidak di dalam bentuk angka begitu. Jadi bisa aja dalam bentuk pi. Cuman kalian tahu bahwa pi itu kan 22/7 atau 3,14. Bisa juga nanti jenis soalnya itu seperti ini saja. Nah, jadi kita langsung menggunakan aja perbandingan ya. Theta per 360 sama dengan ya panjang busur dengan kelilingnya. Karena di sini kita yang ditanya diameter ya. Kan kita tahu bahwa keliling itu kan rumus keliling itu kan bisa 2 pi R atau pi D ya. Begitu kan? Kenapa? Karena diameter itu 2 kalinya jari-jari. Jadi bisa pi R atau pi D. Sehingga kita gunakan aja di sini pi D. Kelilingnya pi D. Karena sekarang yang ditanya adalah diameternya. Apa bolehkah menggunakan 2 PR? Ya boleh saja. Tapi nanti setelah kalian mendapatkan R-nya, kalian harus kalikan 2 terlebih dahulu. Sehingga dapatlah diameternya. Kalau Bapak sekarang langsung aja pakai PD biar lebih cepat. Jadi tetanya kita masukkan substitusi ke sini. 80 per 360 per panjang busurnya adalah 16 pi per pi D. Nah begitu. Kita sederhanakan. Terus atas sebelah kiri. 0 kita coret. 8 dengan 36. Kita sama-sama dibagikan 4 ya. Sama 4 berarti ini 2, bagi 4 ini 9, jadi 2 per 9 per, ini pi nya kita coret, jadi 16 per D itu. Selanjutnya kita kali silang ya, 2 dengan D jadi 2D, 9 dengan 16, jadi 16 ini kalikan 9, diperoleh berapa? 2D sama dengan 16 kali 9 itu 144 ya, 144, berarti diameternya adalah 2-nya itu akan kepindah ruas menjadi bagi di sini ya. Nah, jadi diameternya adalah 72 cm. Nah, seperti itu. Jadi ini anak-anak kita mengeksplorasi lagi persamaan-persamaan yang berkaitan dengan sudut pusat dan panjang busur yang kemarin supaya kalian lebih terbiasa atau tidak kesulitan ketika yang ditanya itu bukan panjang busurnya gitu. Apapun yang ditanyakan, kalian gunakan saja perbandingan yang ini, pasti akan semua dapat. Yang penting adalah keterampilan kalian dalam aljabar ya, dalam operasi bilangan juga kemarin, pembagian, kemudian perkalian itu juga harus terus dilatih. Contoh 5 dan sampai 8 juga kurang lebih seperti itu cara pengerjaannya. Tinggal nanti bagaimana kalian menemukan ya cara terbaik yang bisa kalian lakukan. Silakan nanti kerjakan tugasnya nomor 1 sampai nomor 8 ini. Nanti Bapak bagikan LKPD-nya. Yang bagian bawah sini aja ya, yang halaman terakhir ini aja. Nomor 1 sampai nomor 8. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.